Biaya standar yang ditetapkan dalam proses produksi ini biasanya seperti yang sudah kita diskusikan sebelum-sebelumnya akan mencakup 3 hal, yaitu 1, biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, dan ketiga adalah biaya overhead. Dalam biaya standar bahan baku, biasanya akan terdiri dari 1, input fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah barang atau output yang diinginkan. Maka nanti akan muncul ini istilah kuantitas standar. Jadi kita hitung berapa inputnya, berapa outputnya. Nah, ini adalah terkait dengan jumlah standar yang ditetapkan. Yang kedua, juga ada harga persatuan untuk input fisik, seperti yang tadi di depan sudah kita diskusikan. Berarti ini terkait dengan standar harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Teman-teman, kuantitas standar bahan baku itu dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa cara. Ya, yang pertama bisa dilakukan dengan kita melakukan observasi ataupun penyelidikan secara teknis. Jadi kalau inputnya segini, kira-kira hasil outputnya berapa unit, itu bisa dilakukan. Kalau kita punya bahan kayu balok sekian meter kubik, berapa meja yang dapat dihasilkan, itu dapat dihitung dengan baik. Yang kedua, kita bisa melakukannya dengan melihat catatan historical yang sudah terjadi, dan kita melakukan analisis untuk itu. Jadi kalau yang tadi itu bersifat teknis atau sangat teoritis tentunya. Yang kedua, kalau dengan melihat catatan masa lalu atau historical, secara tidak langsung kita akan mengakomodir kemungkinan adanya error atau kekeliruan atau kesalahan dalam proses produksi. Apakah salah gergaji ataupun salah ngukur atau salah merakit dan seterusnya. Tapi tentunya kesalahan ini harusnya tidak terlalu besar, ya, akan diminimalkan oleh yang mengerjakannya. Bagaimana cara kita menganalisis data masa lalu tersebut? Jadi yang pertama, kita bisa melakukan berapa rata-rata pemakaian bahan untuk memproduksi suatu pekerjaan dalam periode tertentu. Yang kedua, kita bisa menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk pekerjaan yang paling baik atau the best dalam periode paling buruk masa yang lalu. Jadi artinya periode produksi yang paling jelek, berapa sih hasil terbaiknya? Kita lihat ya. Atau juga yang ketiga, kita bisa melihat berapa rata-rata produk yang paling baik yang dihasilkan. Nah, jadi yang pertama secara umum rata-ratanya keseluruhan kita lihat. Yang kedua, kita hanya melihat yang terbaik dari produk yang terburuk. Artinya itu adalah kita akan mengakomodir kemungkinan yang paling menyusahkan ataupun kemungkinan yang paling mengkhawatirkan. Yang ketiga, kita akan melihat berapa rata-rata produksi untuk periode yang paling baik. Lalu bagaimana kita menentukan harga standar? Ya, bisa melihat daftar harga pemasok dari tahun ke tahun berapa, atau juga bisa melihat katalog atau informasi sejenis ya yang sekiranya berhubungan ataupun yang akan mungkin terkait dengan proses produksi yang kita jalankan. Dan juga kita lihat harga-harga tersebut di masa depan seperti apa. Berarti ini terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan estimasi atau forecast kepada biaya yang diperlukan tersebut.
Kemudian ya, harga-harga yang bisa kita pakai sebagai harga standar bisa berupa harga yang diperkirakan akan berlaku di masa depan, boleh. Jadi tidak melihat sekarang harganya berapa, tetapi ketika ada analisis dan misalnya ke depan harganya akan naik, itu bisa dipakai. Sebaliknya ketika harga akan turun pun juga akan bisa dipakai. Yang kedua, bisa juga kita menggunakan harga yang berlaku pada saat penyusunan. Tentunya kalau hanya menggunakan harga pada saat penyusunan, ada risiko bahwa harga tersebut bisa berubah. Yang akan terjadi kerugian yang sangat fatal adalah ketika harga yang kita pakai pada saat penyusunan, sedangkan pada saat proses pembeliannya harganya meningkat. Yang ketiga, bisa juga dipakai harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal atau harga standar dalam bentuk jangka panjang. Kalau kita menggunakan harga normal jangka panjang, kita harus juga bisa mengantisipasi apakah satu saat harga itu naik atau juga bisa turun. Sehingga kekurangan di satu sisi akan nanti tertutup ketika data tersebut ataupun biaya tersebut berlebih di periode atau di sisi yang lain. Untuk apa harga standar bahan baku ini digunakan? Satu, untuk mengecek pelaksanaan produk di departemen pembelian. Yang kedua, untuk mengukur bagaimana pengaruh kenaikan atau penurunan harga standar yang sudah kita susun tersebut ke dalam laba yang diperoleh perusahaan. Teman-teman, untuk biaya standar tenaga kerja ada dua hal yang dipegang, yaitu jumlah jam kerja standar yang akan berlaku. Yang kedua adalah tarif atau standar upah yang ditentukan. Karena apa? Karena biaya tenaga kerja pada dasarnya adalah perkalian antara tingkat upah dengan lamanya jam kerja. Ya, jadi ini sangat mengandalkan seberapa akurat atau seberapa lengkap catatan yang dimiliki oleh perusahaan dalam proses produksinya, sehingga sebenarnya kalau proses produksi itu sudah dijalankan dalam jangka yang panjang, nanti akan ketahuan dan kita akan lebih mudah untuk melakukan efisiensi biaya standar tenaga kerja ini. Sebagai catatan penting buat teman-teman, biaya standar tenaga kerja ini akan lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan biaya bahan baku. Karena apa? Karena perjanjian untuk upah tenaga kerja ini bersifat internal antara perusahaan dengan si karyawan. Jadi biasanya ini akan lebih mudah untuk dimanage oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk biaya standar overhead, teman-teman bisa refer kembali kepada bahasan mengenai pengendalian biaya overhead tadi. Kembali lagi kepada bagaimana cara kita mengendalikan biaya overhead yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, bagaimana cara kita mengalokasikan gitu ya, biaya kepada produknya itu secara internal kita hitung. Kemudian juga yang lebih penting lagi, ada proses-proses yang dimana kita harus melakukan efisiensi atau bagaimana mengelola dengan lebih baik biaya-biaya overhead dalam prakteknya supaya biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Contoh, ini terkait dengan perilaku ataupun kebiasaan mengenai pemakaian listrik katakanlah ya. Jadi bisa diatur atau bisa didukung dengan bagaimana kewajiban karyawan untuk mematikan lampu ataupun alat-alat yang menggunakan listrik ketika tidak digunakan dan seterusnya. Nah, sekarang apa itu analisis variansi menurut sisi dari tata hitung ongkos? Ini adalah cara kita untuk mengetahui berapa besar penyimpangan biaya sesungguhnya atau yang dikeluarkan dibandingkan dengan biaya standar yang sudah disusun sebelumnya. Nah, dalam proses analisis variansi biaya ini,
akan dapat muncul hal-hal sebagai berikut. Misalnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, ya. Jadi nanti akan bisa kita dilihat standarnya berapa, kemudian kapasitas sesungguhnya yang terjadi berapa. Nah, dalam keadaan ini nanti akan muncul apakah lebih tinggi, apakah lebih rendah, apakah overestimate atau underestimate. Sedangkan untuk biaya overhead, kita akan mengenal 3 macam kapasitas yang dimiliki, yaitu kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal. Sedangkan tadi kalau bahan baku sama tenaga kerja hanya ada 2 kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Teman-teman, setelah ini silakan teman-teman buka referensi atau gali informasi. Dalam melakukan analisis variansi itu ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Paling tidak saat ini akan saya sebutkan 3 metode dan silakan teman-teman untuk gali informasi untuk ketiga metode ini. Satu adalah metode satu selisih atau the one way model. Yang kedua ada istilahnya model 2 selisih atau the two way model. Dan ketiga ada model 3 selisih atau the three way model. Nah, ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan. Ada 3 jenis ini. Tapi dalam referensi lain masih banyak metode-metode lain untuk menggali ataupun untuk satu mengetahui ada selisih atau tidak. Yang kedua melakukan analisis baik nantinya akan dijadikan sebagai koreksi untuk perbaikan sehingga proses produksi dapat dijalankan dengan baik. Jadi untuk teman-teman yang mau mempelajari untuk model-modelnya silahkan. Jadi ada model 1 selisih, ada model 2 selisih, dan ada model 3 selisih. Sekali lagi itu adalah teknis perhitungan semua, ada rumusnya. Nah, silahkan teman-teman bisa pelajari dan rasanya untuk menyelesaikan perhitungan sudah biasa teman-teman lakukan. Baik teman-teman, rasanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi silahkan untuk yang terakhir, untuk metode bagaimana kita menganalisis variansi yang terjadi antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dalam proses produksi, silahkan dilakukan oleh masing-masing secara mandiri. Dan kalau nanti teman-teman ada mendapatkan contoh perhitungan, silahkan dituliskan di buku latihan saya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, bisa menjelang ujian akhir dengan lancar dan dengan sukses. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.